di dekat aku. Oke, udah mulai kok. Nick, Nick. Halo teman-teman. Halo teman-teman, apakah suara terdengar dengan baik? Halo, halo Tar, kedengeran, kedengeran Tar. Oke, jadi teman-teman, perkenalkan nama aku Mentari, asal dari Semarang. Dan hari ini aku me- mau sharing tentang mengenali diri sendiri. Sebenarnya aku juga belum benar-benar mengenali diriku sendiri sih, tapi aku sedang dalam untuk bisa menjadi diri sendiri dan bisa tahu untuk apa yang terjadi di hidup aku sekarang. Yang pertama, aku pengen tanya nih sama teman-teman, kalau kalian lihat gambar dua ini, itu menurut kalian yang sedang mereka rasakan itu apa? Apakah menurut kalian yang gambar bapak-bapak ini dia sedang galau atau sedang sedih? Menurut teman-teman gimana? Aku mau jawab. Bapak-bapaknya capek, Boleh. mbak-mbaknya Hmm. capek tapi ketawain aja. Aku mau jawab, aku mau jawab. Bapak-bapaknya sedih, aduh Boleh. rokok aku udah mau habis. Kalau yang wanita ini lagi ketawa karir ini. Oh Aku mau gitu. jawab, aku mau jawab. Boleh. Itu bapak-bapaknya desperate kayak, ya apa hidupku ini sambil ngerokok, aduh, ya Tuhan gitu. Kalau sing wedok itu lagi guyon-guyon, ketawa ketiwi. Oke. Nah, kalau menurut teman-teman, semua jawaban itu nggak ada yang salah ya. Tapi kalau menurut kalian itu, apakah perasaan dalam hati seseorang itu selalu terlihat dari luar? Atau itu bisa aja luar beda, dalamnya beda? Beda-beda, tidak bisa semua Beda, hal beda, bisa bisa dilihat beda. dari luar. Eh, nah, apa sih bedanya yang tampak atau what's shown dan yang diketahui atau what's known? Ada yang bisa jawab nggak? Bedanya yang tampak sama yang diketahui. What's shown and what's known. Gimana maksudnya tuh? Hmm. Apa itu bedanya hal yang tampak yang bisa kelihatan, what's shown, dan apa yang bisa diketahui, what's known. Aku mau jawab. What shown itu kayak first impression. Jadi apa yang kelihatan duluan. Kalau misalnya orang lagi kesel, kayak aku contohnya di kantor, orang sering kadang takut nanya soalnya katanya muka aku lagi serem gitu. Tapi kalau udah kenal what's known-nya ya sebenarnya emang gitu aja mukanya. Jadi setelah kita berkenalan sering sering eh, bermain, keluar bareng, tahu oh itu sebenarnya nggak marah kok. Itu sebenarnya baik-baik aja gitu. Itu bedanya. Oke, oke. Bener sih, kayak gitu. Nah, ini aku mau nunjukin apa yang tampak sama apa yang diketahui. What's shown and what's known. Jadi, dari kedua ini tuh memang ada bedanya sih. Ya, yang what's shown itu sudah pasti kelihatan di depan mata kita. Kita bisa dilihat dengan mata kepala kita sendiri. Kayak ekspresi wajah, gaya berpakaian, postingan di sosial media, atau gaya berbicara, dan mungkin rasa kepercayaan diri seseorang dilihat dari situ. eh Watch show itu juga apa yang kita selalu tunjukin ke orang lain gitu. Atau apa yang kita mau orang-orang itu melihat dari diri kita. Dan what's known atau yang diketahui sebenarnya perasaan sebenarnya kita doang yang tahu what's known. Kita sebenarnya tuh maunya apa, perasaan sebenarnya kita tuh gimana, nilai hidup kita, pikiran, perjuangan pribadi kita, niat, motivasi, rasa takut atau ragu atau trauma. Nah, aku bakal lebih dalam lagi nih, tanya individu. Ini nggak usah dijawab. Ini pertanyaan bisa dijawab diri sendiri aja. Masa nggak usah diomongin. Dalam hati aja. Yang pertama, apa yang biasanya orang pikirkan tentang diri teman-teman atau dari penampilan kalian? Apa yang biasanya orang itu, mungkin orang pernah ngomong ke kalian kayak, kamu tuh orangnya kayak gini ya, kamu kok pakaiannya kayak gini, atau gimana apapun itu. Apa yang biasanya orang pikirkan tentang kalian? Dan pertanyaan kedua, apa hal tentang kalian yang kalian rasa
nggak sama orang lain. Kalian bisa kayak bikin list nggak di kepala kalian, aku tuh orangnya gini 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 gini. Yang ketiga, pernahkah kalian salah ingatnya kalian itu sedang lagi capek, lagi sedih, terus tiba-tiba ada teman datang nggak tahu kondisi, akhirnya tiba-tiba marah sama kita, atau nggak tahu kondisi tiba-tiba bercandanya berlebihan. Pernah nggak seperti itu? Yang keempat, apa hal dalam diri kalian yang belum benar-benar kalian pahami? Kayak misalnya, aku tuh sebenarnya passionnya tuh di mana sih? Atau aku sebenarnya tuh pengen pengen ngapain sih di hidup ini? Aku sebenarnya tuh tujuan hidup apa sih? Ada nggak yang belum kalian pahami di hidup kalian? Setelah itu, bagaimana cara kalian mengenal diri kalian paling dalam? Apakah sekarang kalian tuh udah mulai usaha eh, untuk menggali lebih dalam lagi tentang diri kalian, atau kalian belum pernah kepikiran? Dan terakhir, menurut kalian itu penting nggak sih mengenal diri sendiri dari dalam, bukan hanya dari luar doang? Kayak kita kalau mengenal orang lain gampang, kita bisa mengenal orang itu. Tapi aku kepikiran buat mengenali diri. Nah, di sini aku ngambil dari ayat kita Samuel 16 ayat 7. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Ada pertanyaan lanjutan juga. Apakah aku juga terlalu fokus dengan tampilan luar orang lain? Jadi nggak cuma diri kita sendiri. Apakah kita fokus sama, kalau kita ketemu sama orang, kita selalu judge a book by its cover? Dan apakah aku juga terlalu fokus sama tampilan luar dari diriku sendiri? Terus, apakah aku membiarkan Tuhan untuk membentuk siapa aku sebenarnya di dalam? Apa aku sebenarnya kayak memaksakan, aku tuh maunya kayak gini. Aku mau semua terjadi sesuai dengan apa yang aku mau. Semua sesuai dengan apa yang aku plankan. Nah, sekarang aku ngomongin tentang dua lingkaran nih dalam hidup kita. Ada lingkaran luar, what I show or what people see. Dan lingkaran dalam, itu what I feel. Lingkaran luar itu eh sesuatu yang bisa kelihatan dari luar, obviously. Yang pertama kayak pencapaian, terus aktivitas, penampilan kita, rutinitas kita, bisa juga pelayanan kita, cara kita terlihat untuk eh, bagaimana kita mau terjadi di mata orang lain. Dan untuk di lingkaran luar ini lebih fokus ke doing, apa yang kita lakukan, bukan being, yaitu menjadi. Kalau lingkaran dalam itu lebih fokus being, bagaimana kita menjadi, bagaimana kita menjadi seseorang, apa yang kita mau lakukan gitu. Nah, kalau di lingkaran luar ini sebenarnya sesuatu yang sangat menghabiskan energi. Energi kita tuh habis untuk ngapain hidup di luar, hidup luar kita, bukan menengok apa yang dalam. Contohnya kayak kita eh, sibuk untuk membuat rencana, untuk melakukan sesuatu, sibuk untuk terlihat produktif, terlihat kuat, terlihat terlihat hebat di mata orang lain. Tapi saat kita sendiri, lagi sendirian, kita merasa kosong, lelah, atau bingung, nggak tahu kenapa. Nah, contohnya ini, kalau dari aku ini lingkaran luar dari diriku. Apa yang aku tunjukkan ke orang lain dan apa yang orang lain pernah ngomong ke aku. Jadi orang itu ada yang bilang sikapku itu terlalu, atau ada yang bilang juga sementara orangnya itu mandiri dan hidup-hidup sendirian dan lain-lain. Aku juga pengen melihat, menunjukkan ke orang lain kalau aku sebenarnya tuh orangnya pemberani. Kalau aku tuh orangnya percaya diri. Aku tuh suka memplanningkan semuanya. Apapun tuh well planned banget. Terus eh jalan-jalan terus. Orang-orang ada yang juga yang kayak suka jalan-jalan terus kemana-mana gak berhenti-berhenti. Terus juga ada yang bilang mentari itu spoiled kids atau ya itu. Dan sebenarnya aku nggak kalau aku sendiri aku nggak begitu peduli dengan lingkaran luarku untuk saat ini. Tapi beberapa tahun yang lalu aku sangat amat peduli dengan, jadi aku sangat capek banget karena ya capek buat
buat nunjukin apa yang mau orang-orang lihat. Nah, sekarang ke lingkaran dalam. Lingkaran dalam itu lebih ke dunia batiniah kita, pikiran terdalam kita yang kita simpan atau keyakinan tentang siapa diri kita yang kita jarang tunjukin ke orang lain. Dan lingkaran ini tempat kita menjadi being, bukan atau doing. Seringkali itu lingkaran dalam kita ini tersembunyi. Bahkan dari diri sendiri kita nggak tahu kita itu seperti apa dalam diri kita. Contoh lingkaran dalam itu seperti mungkin usaha atau masa kecil atau pengalaman yang belum selesai. Terus rasa takut kita yang jarang kita akui, kayak kita selalu denial. Kita tuh merasakan itu, tapi kita denial. Atau kita bahkan melupakan rasa takut, melupakan trauma kita. Terus lingkaran dalam itu juga kayak kebutuhan dalam diri kita untuk bisa diterima, dipahami, dan dicintai. Terus pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup kita itu juga termasuk ke lingkaran dalam, kayak sebenarnya tuh aku udah beriman belum sih? Sebelumnya tuh aku bahagia nggak sih? Itu juga ada di lingkaran dalam. Dan yang paling penting yang ada di dalam kita itu suatu Tuhan yang nggak keras tapi mengakar. Nah, udah mengakar pun kadang kita nggak bisa notice karena kita kurang peduli dengan lingkaran dalam dari diri kita. Nah, kalau lingkaran dalam dari aku itu kayak eh, cukup kebalikannya ya dari lingkaran luarnya. Kayak sikap terlalu cuek atau dingin. Padahal sebenarnya aku tuh perhatian. Aku merasa aku tuh perhatian. Tapi aku nggak suka buat menunjukkan aja. Jadi secara nggak langsung aku sebenarnya perhatian, tapi nggak suka untuk mengekspresikan itu. Terus mungkin aku kelihatan kuat dan mandiri, padahal sebenarnya aku cengeng banget. Aku butuh bantuan, tapi nggak tahu ke siapa. Terus pemberani. Aku sebenarnya tuh bukan yang pemberani ya. Aku penakut banget. Apa-apa tuh aku selalu mikirin hal buruknya. Takut ini terjadi, takut itu terjadi. Terus percaya diri. No, aku tuh sebenarnya insecure parah. Tapi aku pengen menunjukkan orang lain percaya diri. Padahal dalam diri itu aku merasa insecure parah. Terus overthinking to the max. Itu aku overthinking banget. Kalau misalnya ini nggak terjadi gimana, kalau ini nggak gimana, kalau misalnya hal yang eh, sudah aku planning kan ternyata nggak sesuai dengan plan aku, gimana, selalu overthinking itu. Terus kelihatannya aku jalan-jalan terus atau aku main-main terus, terus sudah aku juga kerja buat berusaha biar bisa bertahan di negara orang, bisa 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 bertahan hidup di sini. Dan nyatanya reliable. Eh ada orang yang bilang kalau aku tuh orang reliable, padahal di sisi lain aku tuh nggak tahu sebenarnya aku reliable atau people pleaser yang nggak bisa say no. Jadi di situ agak abu-abu buat aku sendiri. Nah, resiko terlalu banyak hidup di lingkungan luar tuh apa? Jadi kehilangan arah. Jadi kita kayak sibuk ngomongin orang lain, sibuk ngurusin omongan orang lain. Jadi kita kehilangan arah, kita fokusnya jadi bukan diri sendiri, bukan untuk develop ourselves, tapi kita fokusnya lebih ke oke, orang melihat aku, personaku di mata orang lain itu contohnya personaku di mata orang lain itu orangnya lemah lembut begitu. Dan aku harus terus-terusan lemah di depan. Padahal dalam diriku aku orang yang sangat amat rebel. Aku suka exterior, aku gak diem. Jadi itu kita karena sibuk ngurusin omongan orang lain, jadi kita kehilangan arah. Jadi fokusnya bukan ke kita sendiri, apa yang kita suka. Terus yang kedua, nggak sadar luka lama atau emosi yang belum selesai. Itu uh, luka lama yang belum selesai itu kayak yang tadi aku bilang itu, yang kita nggak nyadarin kalau beberapa tindakan, reaksi atau perasaan yang hari ini sebenarnya terjadi itu berasal dari hal yang pernah terjadi di kita beberapa tahun yang lalu, begitu. Kayak sebenarnya aku punya trauma di masa lalu yang mungkin aku lupakan atau aku nggak pernah selesaikan. Hal itu jadi mempengaruhi perilaku aku sekarang. Jadi eh,
untuk trauma dan lain-lain itu ada di lingkaran dalam. Tapi akibat dari trauma itu kita keluarkan di lingkaran luar kita. Jadi kita menunjukkan ke orang lain tuh akibat dari lingkaran dalam kita. Misal, aku trauma waktu masa kecil, contohnya pernah dibully. Misalnya, seseorang pernah dibully waktu masa kecil, terus harus melupakan itu karena itu traumatik sekali dan dia nggak mau keingetnya lagi, akhirnya mereka lupa. Tapi begitu mereka dewasa, ketika ada sesuatu yang sebenarnya menjadi trigger trauma itu, mereka jadi defensif. Defensifnya kayak sebenarnya orang lain itu nggak ada yang mau ngebully dia. Mereka mungkin cuma beda, tapi kita kita nangkepnya kayak itu sesuatu yang jadi bulian. Jadi kita agak marah sebelum orang lain itu melakukan apa-apa kayak, oh kayaknya orang ini mau ngebully aku di, aku akhirnya duluan, aku akhirnya defensif duluan. Itu salah satu akibat dari lingkaran dalam yang tidak di-develop dengan baik, akhirnya menjadikan sebuah output yang buruk di lingkaran luar kayak gitu. Nah, eh, luka lama itu hidup di lingkaran dalam karena itu bagian dari memori emosional kita, bukan hanya dari pikiran. Ekspresinya itu muncul di lingkaran luar, seperti itu. Nah, setelah itu kita juga mungkin merasa performa adalah lingkaran diri. Oh, bentar, dari lingkaran luar itu tadi aku ada dari ayat 14, Mazmur 147 ayat 3. Padahal Tuhan itu bilang di Alkitab itu dikatakan ia menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Jadi kita secara nggak sadar nggak mau menyembuhkan, nanti kita malah melupakan. Padahal Tuhan aja mau menyembuhkan, dia menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tapi kita yang mungkin nggak, kurang peduli dengan dalam hati kita, kayak kita cuma peduli dengan lingkaran luar kita, akhirnya kita melupakan diri kita sebenarnya kayak gitu. Terus merasa performa adalah nilai diri. Jadi uh, apa yang orang lain lihat itu uh, jadi kalau misalnya orang tidak ngasih kita komplimen atau ngasih kita uh, good uh, good impression, kita ngerasa nilai diri kita rendah gitu. Dan yang terakhir kita lupa sama suara Tuhan karena terlalu banyak suara lain, suara dari orang-orang, dari mungkin atasan yang mereka menuntut ini itu, kamu kok pakaiannya kayak gini, kamu kok kayak gini, kamu kok kayak gitu. Itu jadi kayak membuat kita lupa sama suara Tuhan dan lupa untuk mikirin apa sih yang kita mau sebenarnya, bukan yang orang lain mau. Nah, kita bisa menatap hidup keluar kita dengan sangat rapi, tapi tetap merasa kacau di dalam. Ya, tanda-tanda kita mulai hidup mendekati lingkaran dalam. Yang pertama, emosi lama tiba-tiba muncul. Misalnya, lagi dengerin lagu, lagi mikirin masalah, lagi merenung, tiba-tiba nangis gitu aja. Mungkin itu bukan dramatik banget, juga mungkin kamu menyentuh bagian terdalam dari hatimu itu yang cara ke kamu. Kayak misalnya, aku sebenarnya pengennya kayak gini loh, aku sebenarnya tuh pengennya bisa bebas loh. Aku nggak mau ada di aku nggak mau ada di lingkungan pertemanan seperti ini. Tapi demi demi diterima sama orang lain, aku melakukan apapun. Nah itu tuh emosi yang lama-lama itu berarti kalau kamu merasa kayak aku tuh nggak pengen ini, aku sebenarnya tuh pengennya ini, itu mungkin kamu udah mendekati lingkaran dalam hidupmu. Yang kedua, kamu identitasmu. Identitas tuh bukan berarti siapa sih nama aku terima data-data di KTP, no. Tapi kamu mulai mempertanyakan identitasmu itu, naik ke dirimu, aku tuh sebenarnya siapa, tanpa semua pencapaian, peran, pelayanan atau pujian. Kayak oke, mungkin kalau aku, posisiku ada seorang seorang guru di Turki. Nah, tanpa tanpa titel seorang kerja di Turki, aku tuh sebenarnya siapa sih?
tanpa pencapaianku, tanpa tanpa pelayananku mungkin di home atau di mana pun, tanpa pujian orang-orang itu aku sebenarnya siapa kayak gitu. Kenapa kamu ngelakuin ini semua? Aku tuh bener-bener melakukan ini karena aku bener-bener mau, atau aku ngelakuin ini cuma karena aku takut ditolak kayak gitu. Saat, karena kalau kalian sadarin, kalau kita lagi nggak hidup dalam topeng, kita itu bakal mulai cari tahu siapa diri kita yang sejati gitu. Terus yang selanjutnya, kamu mulai ingin terbuka, tapi takut. Kayak aku pengen cerita, tapi kalau cerita ke orang ini, dia bakal ngelihat aku kayak seorang berbeda. Dia jadi bakal ngejudge aku. Misalnya, selama ini kita nunjukin hidup kita glamorous. Kita nunjukin hidup kita bermewah-mewahan. Terus tiba-tiba eh, sesuatu hal buruk terjadi. eh Misalnya amit-amit, eh, tiba-tiba cat, atau tiba-tiba eh, orang tua butuh butuh uang untuk biaya ini biaya itu, akhirnya kita harus kasih uang kita semuanya, dan kita nggak bisa hidup di kehidupan yang glamorous gitu lagi. Kalau misalnya kita kita nunjukin ke orang lain kalau kita udah nggak mampu lagi, gengsi kita bakal menang. Kalau kita ngomong ngomong ke orang-orang bakal mikir, ih kok kayak gitu ya, kayak jadi takut orang-orang tuh pada ngejudge kita, ih sekarang dia nggak bisa apa-apa kayak gitu. Atau kalau kita jujur soal sesuatu, nanti orang lain jadi kecewa. Nah, sa- saat saat hal ini terjadi, kita tuh benar-benar harus melepaskan topeng kita, karena eh, biasanya orang yang mulai untuk melepaskan topeng mereka untuk hidup jadi diri mereka sendiri, ketakutan yang terjadi adalah takut kehilangan penerimaan dari orang lain, takut nggak diterima lagi sama orang lain, em, atau malah keluar omongan-omongan yang kita nggak pengenin dari orang lain kayak gitu. Dan yang keempat, Tuhan mulai mengganggu zona nyaman kita. Ini bukan hal yang buruk ya, mengganggu dalam artian kita, ya kita sama ini nyaman dengan omongan orang lain yang baik-baik, tapi sudah kita hidup di apa yang kita mau, itu zona nyamannya kita. Nah, Tuhan itu mengganggu bukan karena dia itu jahat, tapi karena dia sayang. Dia tahu kalau kita itu bisa lebih bebas kalau kita keluar dari topeng-topeng kita, kalau kita berani ngeliat ke dalam diri kita. Ini kayak aku ngerasa Tuhan tuh lagi buka-bukaan, tapi kenapa rasanya sakit ya? Kenapa kok sakit banget ya? Kok Tuhan nunjukin aku seperti ini, kok aku rasa sakit banget? Itu tuh proses penyembuhan. Kayak misalnya ya, kita kita jatuh, luka, terus kita dikasih obat, udah pasti perih. Tapi setelah luka itu sembuh, luka itu hilang, kaki kita udah nggak sakit lagi, kita udah nyaman lagi gitu. Jadi itu lebih ke proses penyembuhan. Rasa sakit yang kita dapatkan saat kita menjadi diri sendiri, itu adalah proses penyembuhan, bukan hukuman. Apakah ini beresiko menjadi diri sendiri atau mendekatkan diri di lingkaran dalam? Apakah ini beresiko? Iya, tapi resiko yang baik, bukan yang berbahaya. Resikonya itu bakal ada di level aksi dan ego. Kita harus melepaskan kontrol kita terhadap lingkaran luar kita, apa yang kita presentasikan ke orang lain, apa yang kita persona kita yang kita tunjukkan ke orang lain. Itu kita melepas kontrol itu. Dan kita tuh harus ngakuin kalau kita tuh nggak selalu kuat. Kita harus ngakuin kalau kalau kita itu nggak bisa jadi apa yang orang lain mau. Kita harus menyentuh luka kita rapat-rapat yang belum pernah disembuhin. Kita harus jujur sama diri sendiri, jujur sama Tuhan, dan melepas persona yang selama ini bikin kita diterima sama orang lain yang kita sebenarnya nggak suka atau yang sebenarnya bukan diri kita. Hadiahnya apa? Hadiahnya kedamaian, keaslian, keintiman, dan kebebasan. Tuhan itu nggak tertarik hanya memperbaiki lingkaran luar kita, tapi Tuhan itu sebenarnya eh, mau menyentuh hati kita yang terdalam. Karena karena
kita lihat Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi Tuhan itu menyentuh hidup kita dari yang terdalam, karena dari yang terdalam itu eh, terdapat kehidupan kita yang sebenarnya, bukan rekayasa, manipulasi, atau cuma untuk kepentingan orang lain aja. Artinya untuk terlihat baik di mata orang lain, tapi setelah kita hidup dalam diri kita akan merasa damai karena nggak ada tipu daya di situ. Jadi gimana caranya bisa mengenal diri? Yang pertama mengenal diri lewat Kristus. Kita pasti kayak baca firman, baca doa. Kita nggak sepenuhnya mengenal diri sendiri. Kita tuh nggak bisa sebenarnya mengenal diri sendiri tanpa eh, Tuhan kita, tanpa tanpa pencipta kita. Semakin dengan dekat dengan Tuhan, buat kita tuh semakin peka dengan amal Tuhan itu udah merancang hidup kita. Tuhan itu udah tahu apa yang bakal terjadi sama hidup kita. Kita mengenal diri itu, mengenal mengenal Tuhan kita, kita bakal tahu apa yang Dia mau. Jadi kita merasa eh, tahu mana option yang harus kita pilih gitu. Kita harus pilih ini itu, semua pasti eh, udah bakal terjadi dengan baik gitu loh. Jadi nggak bakal ada rasa oh aku harus melakukan ini supaya orang lain melihat aku seperti ini. Tapi enggak, tapi ya kita rasakan bakal oh aku melakukan ini karena Tuhan mau aku berada di sini. Karena aku merasa damai di sini. Kayak gitu. Karena sebelum kita dibentuk dalam rahim ibu kita, Tuhan tuh udah mengenal kita kan teman-teman. Dia udah tahu kita tuh bakal jadi apa, kita bakal ngapain aja, jodoh kita siapa dan lain-lain. Tuhan itu udah merancang hidup kita sebaik mungkin dan tugas kita untuk menggenapi rencananya. Yang kedua, jujur sama yang kamu rasakan, jujur sama yang apa kita rasakan sekarang. Kita harus stop untuk hidup sesuai dengan apa yang orang lain mau atau dengan standar-standar orang lain. Jujur sama diri sendiri dan kita harus mementingkan apa yang kita mau dan kita rasakan. Tuh. Yang ketiga, journaling, refleksi diri. Journaling itu sebenarnya aku dapat rekomendasi dari temanku. Dia itu sering banget aku curhatin. Terus akhirnya dia bilang, tau gak sih sebenarnya tuh kamu nggak butuh curhat kayak gini. Ya butuh sih. Butuh. Kamu sebenarnya bisa bisa refleksi diri tanpa bermain karena kadang kita nggak bisa tahu apa orang-orang itu bisa dipercaya apa enggak, kita bisa percaya orang itu enggak ketika kita cerita, apakah cerita kita bakal di-keep sama mereka atau bakal diceritain orang lain, kita kan nggak tahu. Nah, journaling ini salah satu hal yang bisa ngebantu karena dengan journaling kita bisa refleksi diri, kita bisa tahu apa yang salah dari kita dari journaling dan apa yang baik dari kita, apa yang harus kita benahi. Kita bisa tahu dari journaling ini karena ya kita menuliskan semua yang kita rasakan. Terus kalau kita baca lagi, oh kayaknya aku harus kayak gini deh. Oh kayaknya aku harus kayak gitu deh, kayak gitu. Terus yang keempat, terima feedback dari orang terpercaya. Nah, ini juga penting karena kalau misalnya kita terima feedback asal-asalan, kayak yang penting sih sama orang lain, terus nggak peduli siapapun itu, asal mereka ngomong kita percaya aja, itu nanti jatuhnya jadi eh bias yang keluar dari mereka cuma emosi sementara doang karena mereka nggak punya pengalaman atau mereka nggak punya ilmu apa-apa. Mungkin orang yang benar-benar kalian percaya dan kalian anggap paham dengan situasi kalian supaya feedbacknya itu juga dari pengalaman dan ilmu yang mereka dapatkan, nggak cuma uh, emosi sementara aja gitu. Terus yang kelima ada hadapi topeng dan persona. Nah, jadi sama ini yang di topeng-topengku tuh kayak gitu. Misalnya mentari si si kuat atau mentari si lucu atau mentari si pelawak kayak gitu gitu. Itu sebenarnya aku bukan sih. Kalau itu bukan aku ya capek nggak sih kita harus misalnya aku orang-orang mikir aku tuh adalah pelawak gitu. Orang-orang yang suka suka jadi badut badut tongkrongan.
Tapi sebenarnya aku nggak suka kayak gitu. Tapi setiap kali aku nongkrong, aku harus pura-pura jadi badu tongkrongan, aku harus pura-pura jadi keset yang bisa dijadiin bahan lelucuan. Itu capek banget. Jadi kalau misalnya kita sekarang itu teman-teman itu nyadar, oh aku hidup dalam topeng nih, beneran segera deh eh, lepas topeng kalian karena itu benar-benar bakal bikin exhausted, bikin kalian capek dan bisa kalau misalnya kalian nggak berhenti itu nggak bakal ada hentinya. Orang-orang bakal tetap mikir kalian seperti itu. Ya memang kalau kalian ngelepas topeng kalian, orang-orang bakal berubah. Mungkin orang-orang bakal mikirnya, oh ternyata mentari orangnya kayak gini ya, ternyata mentari orangnya kayak gitu ya. Tapi that's for the best karena kalian selain merasa tenang dan damai kayak gitu. Terus kalian juga harus nanya ke diri kalian, keputusan yang aku ambil ini apakah menyenangkan Tuhan atau kita cuma jadi people pleaser aja supaya orang senang terus kita bisa diterima terus kita bisa berteman dengan orang-orang itu kayak gitu. Semakin kamu sadar topengmu bisa melepaskan dengan kasih. Selanjutnya, the most important thing adalah what God sees. Jadi terlepas dari apa yang kita tampilkan atau kita rasa, yang terpenting adalah kita harus ingat kalau Tuhan itu mencintai kita bukan karena kita itu kuat, tapi eh, karena kita adalah anaknya dan Tuhan mengasihi kita. Jadi kita harus benar-benar lebih lebih mementingkan apa yang Tuhan lihat daripada apa yang orang lain lihat dari kita. Tuhan lihat aku berusaha meskipun aku pelan-pelan, apa isi hatiku yang aku nggak bisa aku ungkapin. Tuhan tahu kalau aku itu bukan orang yang lemah, tapi aku cuma lelah aja. Tuhan itu tetap sabar nunggu kita pulang. Tuhan tahu aku bahkan sebelum aku tahu aku itu siapa. Jadi kita harus lebih mengutamakan apa yang Tuhan lihat dari diri kita, bukan apa yang orang lain lihat dari diri kita. Seperti itu. Sekian dan terima kasih teman-teman. Ayo diskusi. Olive, boleh Iya. banget.